Reza menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Dia terus melakukan itu sampai jantungnya mulai kembali berdetak dengan normal lagi. Setelah semua terasa baik, dia pun kembali menemani istrinya yang terlelap di balik selimut tebalnya. "Maafin aku ya, kamu pasti kaget pas aku lepas pelukanku." Reza mengecup seluruh wajah polos gadis halalnya itu. "Apapun yang terjadi, akan aku pastikan kamulah wanita satu-satunya yang aku lihat pertama kali saat aku membuka mataku. Dan aku berjanji, hanya tubuhmu yang selalu dalam pelukanku," ucapnya lagi sebelum dia menutup matanya untuk bersiap mengarungi alam mimpinya. Kedua mata Melisa terus menatap wajah tampan pria di hadapannya itu. Pria yang menikahinya secara mendadak tanpa mengenalnya terlebih dahulu, namun mampu menerimanya dengan sangat baik. Dia menyusuri garis tegas wajah suaminya itu. Ada senyum terukir di ujung bibir Melisa saat dia mengingat semua perkataan Reza yang selalu membuat hatinya hangat. "Jangan dilihatin terus, nanti makin cinta," ucap Reza dengan mata yang masih tertutup rapat. Melisa yang mendengar itu langsung membalikkan tubuhnya segera. "Kenapa?" "Enggak apa-apa, udah aku mau mandi," ucapnya mengalihkan pembicaraan Reza. "Haha, kamu kayak orang ketahuan nyuri." "Nyuri apa?" tanya Melisa panik. "Nyuri hatiku," bisiknya pelan lalu mengeratkan pelukannya. "Kebiasaan, udah siang aku mau mandi." "Ikut," goda pria yang selalu tampan meski bangun tidur. "Enggak, udah cepat bangun, nanti mas aja kesiangan." "Aku nggak kerja, mau temenin istriku aja yang lagi sakit." "Jangan mas, aku nggak apa-apa kok, Mas Reza bisa kerja." "Udah diem atau aku hukum," ancamnya. "Emang aku salah apa dihukum?" "Itu tadi udah diem-diem liatin aku lebih dari 10 detik," jawab Reza. "Terus kenapa?" tanya Melisa bingung. "Perempuan manapun akan jatuh hati saat detik ke-11 lihat aku, Rah." Ucapan Reza langsung mendapat cibiran dari istrinya yang sedang menahan gelak tawanya. "Kamu yakin mau pergi?" Lagi-lagi Reza meyakinkan istrinya yang merengek ingin keluar jalan-jalan. "Iya mas, lagian aku cuma datang bulan saja bukan stroke." "Aku gak mau kamu capek, Ra. Istirahat aja ya di rumah." "Aku mau keluar. Kalau gak mau nemenin gak apa-apa, aku bisa sendiri." "Jangan macem-macem. Aku gak akan biarin kamu hilang dari pandanganku, Ra." Reza akhirnya menurut dan mau menemani istrinya untuk pergi keluar. Walaupun hanya di area apartemen, namun Reza melihat kebahagiaan di mata istrinya. "Gerimis, ayo masuk." Reza langsung menarik tangan Melisa untuk kembali. "Belum hujan, Mas." "Nanti kamu sakit, Ra," ujar Reza gemas. Keduanya kembali ke lantai 28 apartemen miliknya dengan baju sedikit basah. Walau begitu, sudah membuat Reza ketakutan. "Aku siapin air hangat ya," ucap Reza sembari memberikan handuk untuk mengeringkan rambut panjang istrinya. "Mas Reza kenapa sih? Aku datang bulan doang segitunya." 1 hari liburnya kemarin dimanfaatkan Reza hanya untuk menemani istrinya di apartemen. Dan hari ini dia mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Sudah bisa dipastikan semua pekerjaannya sudah menumpuk di atas meja kerjanya. "Hari ini aku banyak kerjaan, mungkin pulang telat, Ra," ucap Reza pada saat sarapan pagi. "Aku ke rumah mama deh," jawab istrinya. "Mau bareng?" tanya Reza. "Enggak, nanti aja siang." Sarapan selesai, Reza pun langsung pamit, tidak lupa dengan ritual cap cip cup yang selalu mereka lakukan. "Hati-hati ya nanti, kabari aku kalau sudah sampai di rumah mama," ucap Reza setelah mencium seluruh wajah sang istri. "Iya, Mas Reza juga hati-hati di jalan." "Iya sayang, Mas, aku
Melisa tidak meneruskan perkataannya, membuat Reza menatap istrinya heran. "Ada apa?" tanya Reza penasaran. "Enggak, aku cuma mau bilang." "Bilang apa?" Kini Reza sudah merapatkan tubuhnya dengan tubuh istrinya. "Aku mencintaimu," ucap Melisa cepat dan langsung menutup pintu. Reza yang masih berdiri di depan pintu terkekeh dengan sikap Melisa yang berani. Dia pun tersenyum dan tanpa ia sadari, wajahnya mulai memerah. "Karma kan gue. Jadi gini ya rasanya. Haha, bahagia yang sederhana." Melisa yang sudah rapi kini tengah menunggu Pak Agus di lobi apartemen untuk menjemputnya menuju rumah mertuanya. Dia tidak diizinkan keluar dengan orang yang tidak dikenal suaminya, termasuk menggunakan jasa taksi online. "Siang Pak Agus," sapa Melisa pada supir pribadi keluarga Rahardian Wijaya itu. "Siang juga Nona," jawabnya sopan. "Pak Agus apa kabar?" "Baik Non, alhamdulillah." Melisa mengangguk kemudian duduk manis di kursi belakang. Sesampainya di rumah mewah milik mertuanya, dia pun bergegas masuk menuju dapur. Kedatangannya disambut Mama senang karena wanita setengah abad itu tengah membuat berbagai macam kue kering. "Ngungsi ceritanya," kekeh Mama menggoda. "Iya, Mas Reza bakal telat pulang katanya." "Kamu sakit?" tanya Mama sembari mengusap pipi kanan menantunya itu. "Enggak Mah, aku lagi datang bulan aja." "Ya sudah, istirahat sana." "Enggak apa-apa Mah, aku bantuin Mama aja." Kedua wanita paling berharga bagi Reza itu pun menyelesaikan acara memasak mereka sampai sore menjelang. Melisa yang sudah merasa lengket dan nyeri di pinggangnya akhirnya memutuskan untuk ke kamar Reza sejenak. Ceklek, Melisa membuka pintu pelan. Terlihat jelas ada senyum di sudut bibirnya. Bayangan pertama kali masuk ke kamar ini pun terlintas begitu saja, di mana dia dan suaminya tertidur di kasur yang sama tanpa sadar. Namun siapa sangka, jika sampai detik ini mereka justru melakukannya dengan sadar. "Aku rindu kamar ini, kamar di mana aku tahu apa arti sebuah rasa." Dia merebahkan tubuhnya di pusaran ranjang dan tanpa terasa, kantuk mulai menyerang dan ia pun terlelap. Suara ketukan samar-samar terdengar di telinga Melisa yang membuat dia mengercapkan kedua matanya. Jam 5, udah sore ternyata. Dia bangun kemudian berjalan gontai ke arah pintu. "Kakak," teriak Amira di ambang pintu. "Ade, udah pulang?" jawab Melisa terkejut, karena tadi siang saat dia datang adik iparnya ini belum pulang sekolahnya. "Udah dong," jawabnya menggemaskan. Melisa mengajak Amira untuk masuk ke dalam kamarnya. Mereka duduk di sofa panjang yang menghadap ke TV besarnya. "Aku mau buah Kak," ucap Amira saat Melisa membawakannya minuman juga beberapa cemilan. "Wah, pinter memilih, haha." "Iya, kata Mama aku bulat, jadi harus banyak makan buah." "Oke, kakak ambil ya," ucap Melisa, kemudian berlalu ke dapur di lantai bawah untuk mengambil buah yang diinginkan Amira. Setelah membawa buah, Melisa langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dia meninggalkan adik manisnya itu sendirian. "Au!" teriak Amira. Melisa yang mendengarnya langsung panik, berhampur keluar. Dilihatnya darah segar di ujung jari manis Amira. "Ade!" "Perih Kak," Amira mulai meringis kesakitan. "Tunggu, kakak cari obat." Melisa yang panik terus mencari kotak obat di dalam kamar suaminya. "Duh, mana sih?" Dia terus membuka setiap kotak atau laci yang ada. Matanya tertuju pada sebuah lemari kecil di sudut kamar di sisi pintu kaca arah balkon. "Kok aku baru lihat ya?" batin Melisa. Dia perlahan membuka lemari kecil dengan 2 pintu itu. Kosong. Apa ini? Tangannya meraih benda putih berkilau yang tergeletak begitu saja. "Kalung, cantik banget." "Amanda." "Kakak?" teriak Amira, mengagetkannya. "Iya deh, sebentar."
Dengan cepat, dia mengembalikan barang itu di tempatnya semula. Maaf lama ya. Udah berhenti kah darahnya? Ucap Amira sembari menyodorkan ujung jarinya. Ya udah, kakak cari plester dulu ya. Nggak usah, nanti aku minta sama mama. Kakak pakai baju aja dulu. Sebentar lagi waktunya makan malam. Ucap Amira sebelum keluar dari kamar kakaknya itu. Meli selalu membuka lemari bajunya untuk mengambil kaos dan celana selututnya sambil menunggu jam makan malam. Dia berniat menghubungi suaminya. Dia memilih mengirim pesan karena takut mengganggu. Room chat. Mas, kapan pulang? Melisa. Drut. Kok malah telepon? Iya mas, sapa Melisa setelah menggeser layar ponselnya. Ada apa Ra? Reza justru balik bertanya. Enggak, aku cuma mau tanya aja. Mas Reza, kalau sibuk gak apa-apa, gak usah telepon aku. Aku hampir selesai kok. Lagian kamu chat aku notifikasinya di ponsel tapi getarannya di hatiku. Ra, goda Reza. Ia sedang membayangkan semerah apa wajah istrinya kini di seberang sana. Ya udah, cepat pulang. Ada aku yang menunggumu di rumah, jawab Melisa pelan, karena dia sedang menahan gejolak di hatinya. Pasti Ra, kemanapun aku pergi, aku pastikan cuma kamu tempatku pulang. Katakan, ucap Reza pada sosok di hadapannya. Maaf, jawabnya lirih. Bagian mana yang harus aku maafkan lebih dahulu? Reza menatap dengan sangat serius. Aku melakukannya terpaksa. Reza mendengus kesal. Diseruputnya kopi yang dia pesan saat menunggu wanita itu datang tadi. Maafkan aku, Za. Aku cukup memaafkanmu, tapi tidak untuk kembali padamu, balas Reza tegas. Beri aku kesempatan lagi, aku mohon, pintanya mengiba. Aku sudah terlalu kecewa kepadamu. Reza membuang pandangannya. Bayangan 2 tahun terlintas begitu saja di benaknya. Ya, 2 tahun lalu sosok di hadapannya itu adalah calon istrinya. Pernikahan yang sudah di depan mata harus dibatalkan 3 hari sebelumnya. Saat dimana orang tua Reza melempar beberapa foto di depan wajahnya yang terdapat gambar calon istrinya ada di pelukan pria lain yang hanya terbungkus selimut tipis. Flashback. Jangan katakan iya, ucap Reza memohon di hadapan Amanda, gadis cantik yang 3 hari mendatang resmi menjadi istrinya. Amanda tetap diam dengan derayan air mata yang terus membanjiri wajah bersalahnya. Dia tidak pernah menyangka Reza akan tahu secepat ini tentangnya. Apa kurangku? Tanya Reza lirih. Sakit di hatinya cukup dalam. Sayang, maafkan aku. Hanya kata itu yang mampu Amanda ucapkan. Aku akan memaafkanmu jika kamu bilang foto ini bukan dirimu. Wanita telanjang ini bukan kamu. Itu aku, Za. Itu aku, teriak Amanda frustasi. Reza memejamkan matanya. Air mata yang sudah sebisa mungkin dia tahan, akhirnya tidak mampu dia bendung lagi. Reza akhirnya terisak di hadapan Amanda. Belahan hatinya yang sangat dia percayai, namun sayangnya wanita itu banyak bermain api di belakangnya. Meski Amanda sudah memohon, tetap saja Reza bergeming. Dia sedang fokus menikmati rasa sakit hatinya. Jika saja kamu hanya berselingkuh, aku masih bisa memaafkanmu, ucap Reza pelan, kemudian berlalu meninggalkannya. Kamu menungguku lagi? Reza mencium istrinya yang terlelap di atas sofa dengan ponsel yang masih dia genggam. Dia duduk di atas karpet agar wajahnya sejajar dengan wajah polos Melisa. Tuhan menggantinya dengan yang jauh lebih sempurna. Tuhan tahu bagaimana dia mengabulkan doaku yang hanya ingin bahagia, dan Tuhan memberikanmu padaku, gadis polos yang mampu menutup luka di hatiku. Luka yang aku rasa selama 2 tahun ini sirna hanya karena melihat kedua pipimu yang selalu merah di hadapanku. Aku mencintaimu, Mairaku. Reza mengangkat tubuh langsing itu menuju tempat tidur. Kemudian dia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sebelum dia ikut terlelap bersama istrinya.
Kini aku yakin siapa pemilik hatiku. Melisa menggeliat saat dia merasa tubuhnya sangat hangat. Lagi-lagi dada bidang suaminya mampu membuatnya nyaman, terlelap, terbuai mimpi. Mas Reza kapan pulang? Tanyanya saat Reza ikut membuka matanya. Reza yang mengerjapkan matanya masih mencoba mengumpulkan kesadarannya. Tadi malam jam 11, jawabnya setelah menguap. Melisa kini melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan waktu pukul 3 pagi. Tidur lagi, Ra, ajak Reza yang melihat istrinya tidak bisa memejamkan matanya lagi. Mas Reza kemana sampai pulang larut malam begitu? Batinnya. Benar saja, sampai pagi menjelang wanita yang berstatus sebagai istri sah Reza, Rahardian Wijaya itu tidak bisa kembali terlelap. Dia mencium kedua pipi suaminya sebelum beranjak dari tempat tidur. Tring. Langkahnya terhenti saat mendengar bunyi notifikasi di ponsel suaminya yang tergeletak di atas nakas. Rasa penasaran kini bersarang dalam benaknya. Masih dikunci. Dengus Melisa kesal. Dia meletakkan kembali benda pipi itu di tempatnya. Dia tetap suaminya yang masih terlelap dengan pulasnya. Mas Reza sembunyiin apa sih dari aku? Pagi yang selalu sama di mana ia akan selalu mengurus suaminya seperti biasa. Dasinya mana, Ra? Tanya Reza. Tunggu sebentar, jawab Melisa dari dalam kamar mandi. Reza yang sudah rapi hanya menunggu tangan istrinya memakaikan dasi di lehernya. Udah ganteng belum? Goda Reza. Ganteng banget Mas Reza mah, kekeh Melisa menjawab. Oh, kirain ganteng doang. Jangan ganteng doang, tapi harus setia. Entah kenapa kata-kata itu lolos begitu saja dari mulutnya, yang membuat keduanya saling pandang dalam diam. Kamu mau pulang kapan? Tanya Reza mengalihkan pembicaraan. Nanti sore aja, Mas Reza bisa jemput aku mau ke panti asuhan. Reza nampak berpikir sejenak. Dia mengingat agendanya hari ini. Gak apa-apa kalau gak bisa, ucapnya lagi sebelum suaminya menjawab. Aku kabarin nanti, tapi sebisa mungkin aku jemput sore. Keduanya keluar dari kamar menuju lantai bawah untuk sarapan pagi. Di sana sudah ada Mama, Papa, Amira yang menunggu. Kamu jadi bertemu dengan Tuan Kim asal Korea itu hari ini, Za? Tanya Papa di sela-sela sarapan mereka. Gak tahu, Pak. Viana yang atur jadwalnya, jawab Reza setelah menenggak air putih dalam gelas. Ini kenapa, Dek? Tanya Reza pada adik kesayangannya itu. Karena pisau, Mas. Mau buka buah, jawab Amira jujur. Namun mata kakaknya langsung menuju ke arah Mama. Mama gak tahu adikmu pegang pisau sendiri, ucap Mama seakan mengerti arti tetapan anak sulungnya itu. Lain kali gak boleh gitu ya, titah Reza pada Amira. Ada raut sedih di wajahnya saat melihat sang adik terluka walau hanya di ujung jarinya. Ya adik buka buahnya sendiri, terus kena pisau. Aku buru-buru keluar dari kamar mandi pas dengar adik teriak. Melisa mencoba menceritakan semuanya. Aku udah coba cari kotak obat, gak ketemu. Aku cari ke semua tempat tetap gak ada. Tapi aku malah nemu ini, ujar Melisa sambil menyodorkan sebuah kalung pada suaminya. Amanda lirih semuanya bersamaan. Semua yang berada di meja makan bergeming. Kini mata mereka tertuju pada benda sebesar benang berwarna putih berkilau yang dipegang Melisa. Aku pamit, Ra. Reza merampas kasar kalung itu kemudian mencium kening istrinya sebelum beranjak keluar rumah. Tak ada kata-kata manis atau ritual cap-cip-cup yang biasa suaminya lakukan di teras rumah mewah itu. Mama membuang pandangannya. Dia merasa tak enak hati saat melihat perlakuan anaknya yang di luar kebiasaannya. Sedangkan Papa hanya menggeram kesal menahan kecewa. Teriak Reza saat menepikan mobilnya di pinggir jalanan yang sepi. Dia mengusap wajahnya kasar dan memukul setir mobilnya berkali-kali untuk meluapkan amarahnya. Harusnya gue buang dari dulu, ucapnya dengan emosi yang meluap.
Dia tatap benda itu dengan nanar. Jangan pernah hadir lagi, lirihnya. Kini ada genangan air bening di sudut wajah tampannya. Brak, suara pintu kasar terbuka di ruangannya. Papa, ucap Reza terkejut dengan kedatangan papanya yang tiba-tiba. Apa maksud tadi pagi? Tanya papa langsung tanpa basa-basi. Pria parubaya pemilik perusahaan ini tengah berdiri tegap menahan rasa kesalnya di hadapan meja kebesaran sang anak yang selalu dia banggakan. Pah, Reza belum sempat buang. 2 tahun apa belum cukup untuk kamu membuang di tempat sampah? Pah, aku mohon pah, ini gak kayak yang papa pikirin. Reza bisa melihat raut kecewa di wajah wibawa papanya. Jika kamu belum bisa berdamai dengan masalahmu, lepaskan masa depanmu. Dek, ucapan pria di hadapan Reza bagai petir di siang hari yang menamparnya secara mendadak. Dia tahu maksud semua itu. Enggak, Pak. Reza gak akan lakuin itu. Biarkan istrimu pergi jika kamu memilih bersama Jalang itu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, papa pergi meninggalkan putranya tanpa menoleh lagi. Dia bawa rasa kecewanya dengan langkah tergesa keluar dari gedung pencakar langit itu. Reza hanya menghela napasnya berat. Kepalanya terasa ingin pecah saat ini. Masa lalu yang hadir saat masa depan ada di genggamannya. Dia meraih ponselnya yang berada di saku jas hitamnya.